Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun, janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan mara Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang, janganlah ia melihat merekanya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti, menimbulkan huru hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerat. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ke-26. Satu pasal kita akan merenungkan, dan tema renungan hari ini berbicara, marilah kepadaku. Sekali lagi, marilah kepadaku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema hari ini adalah suatu ajakan yang boleh disampaikan oleh Yesus Kristus. Jikalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus mengajak setiap yang letih lesu untuk boleh datang kepadanya dan akan mendapatkan kelegaan yang daripada Yesus Kristus. Kita melihat hari ini bagaimana keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub kepada Tuhan atas kelahirannya, yang mana hidupnya mengalami masalah yang sangat berat, mengalami persoalan yang begitu berat. Tuhan mengizinkan semua terjadi dalam hidupnya sehingga dia menyesali kelahirannya, dia marah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, layakkah Ayub marah kepada Tuhan? Sebagai manusia yang normal dan tak luput daripada dosa, apakah Ayub layak marah kepada Tuhan? Seharusnya layak, Bapak Ibu. Karena apa yang dia miliki, apa yang harus menjadi kesenangan dalam hidupnya, Tuhan ambil. Dia mengalami penderitaan, tiada satupun yang ia miliki lagi selain penyakit yang menempel dalam hidupnya. Sehingga dia murka dan marah kepada Tuhan, kesal kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, mengapa dia harus lahir? Mengapa Tuhan membuka kandungan daripada ibunya? Kenapa Tuhan tidak menutupnya? Kenapa Tuhan tidak membiarkan hari kelahirannya adalah suatu kematian bagi Ayub? Suatu hal yang sangat luar biasa dialami oleh Ayub. Penderitaan yang sangat menyakitkan. Sehingga dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Namun hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, bahwa keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub akan mendatangkan amarah dalam hidupnya, membuat dia terjerumus kepada keberdosaan. Sesuai dengan khotbah dalam minggu kita hari ini, dan semalam menyampaikan bahwa keiri hatian, perbuatan yang tidak benar akan menuntun kita kepada kejahatan. Ketika amarah menguasai kehidupan kita, maka kita akan dituntun ke dalam kejahatan. Namun ketika kita bersabar, menanti pertolongan Tuhan dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Sehingga Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai sahabat dalam hidup kita berseru, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, saya bukan tidak membela Ayub. Dalam posisi Ayub, saya juga berkata dia layak marah. Namun sebagai orang percaya, tak seharusnya Ayub marah kepada Tuhan. Yang seharusnya dilakukan oleh Ayub, datang berseru kepada Tuhan, bertanya, memohon jalan yang terbaik daripada Tuhan. Apa maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Bapak Ibu, mari kita membuka dari Matius pasal yang ke-12 ayat ke-18 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam ayat ini dikatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, bahkan sumbu yang pudar sekalipun tidak akan dipadamkan. Demikian dengan kehidupan kita. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi juru selamat dalam hidup kita, yang akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita mengalami persoalan yang berat seperti yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, mungkin kita marah, tapi ingat, ada Tuhan yang mampu menolong hidup kita. Mari datang kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Apa yang menjadi beban dalam hidup kita, apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita, mari kita datang kepadanya. Maka dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Sebab kekesalan yang kita miliki, amarah yang kita miliki, akan membuat kita menuju kepada kejahatan, lari daripada jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka dari Mazmur pasal ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Sudah mendapatkan Bapak Ibu ya? Mazmur 37 ayat 8 berkata demikian. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu saya yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita marah, maka itu akan menuntun kita kepada kejahatan dan jauh daripada jalan Tuhan. Oleh karena itu, apapun persoalan kita alami, jangan marah, tapi biarlah amarah kita itu kita tenangkan, kita redam dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya, maka dia akan memberikan kelegaan. Sebagaimana dalam Mazmur 37 dikatakan bahwa ketika kita ingin menikmati anugerah Tuhan, sekalipun persoalan menghampiri hidup kita, mari rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang kepadanya, percaya, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita mencapai kebahagiaan. Itu dikatakan yang keempat dari Mazmur 37, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Ketika kita mengalami persoalan dan kita ingin jalan keluar, mari kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan dan kita akan peroleh kegembiraan itu. Dan apa yang kita inginkan, Tuhan akan tunjukkan. Dan ayat ke-11 di pasal 37, Mazmur 37 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu Bapak Ibu, milikilah kerendahan hati sehingga kita boleh terus memandang kepada Tuhan. Sekalipun ada persoalan yang berat kita alami, sebagaimana yang dialami oleh Ayub, namun kita akan mengingat ada Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Di akhir renungan ini saya rindu kita membaca sekali lagi dari Matius pasal 11 ayat ke-28, 1, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu, datang kepada Yesus ketika kita mengalami persoalan, bahkan dalam sukacita sekalipun, kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan yang hari ini kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk datang kepadamu walaupun kami mengalami persoalan bahkan beban yang berat dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang mampu, yang sanggup menolong hidup kami, yang boleh terus menuntun hidup kami mengalami berkat anugerah yang daripada Tuhan Allah. Tuhan, jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-Mu karena amarah yang kami miliki yang akan menuntun kami kepada kejahatan. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati, bahkan sikap yang santai, terus berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Engkau Allah yang akan sanggup menuntun hidup kami melalui badai kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut.